dulu Pak Ustadz Yusuf itu, tapi kan tidak, sebenarnya itu nggak fair ya, pakai kitab itu, pakai website tadi itu. Dan di dalam roh itu juga ia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang di dalam penjara, yaitu kepada roh-roh mereka yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat kepada Allah, ketika Allah tetap menaati dengan sabar waktu Nuh sedang mempersiapkan batu. Jadi dikatakan di sini ketika penjara ini, roh-roh yang di dalam penjara ini kan dia masuk kepada roh-roh, masuk ke dalam alam maut. Ya kan? Yesus ketika mati itu kan otomatis kan dia maut itu, kematian kan, mengalami kematian itu. Nah, dia di situ kan memproklamirkan tentang kemenangannya atas maut. Ya. Nah, ini ada tafsiran memang menggunakan ayat ini Pak Ustadz. Ya, ada bahwa Yesus itu udah sempat masuk ke neraka, tapi dia bukan masuk neraka, tetapi dia memberitahukan bahwa dia sudah mengalahkan maut. Itu. Makanya dia bangkit pada hari yang ketiga. Yesus kan bangkit pada hari yang ketiga, dibuktikan dalam Matius pasal 28 nanti. Ya. Nah, sekarang saya mau bahas ini Pak Ustadz. Tadi Anda berkata di langit ini. Yesus itu di langit. Bagaimana dia pakai caranya untuk melihat itu surga itu Stefanus? Baik. Kita lihat dalam bahasa aslinya. Ternyata saya lihat begini Pak Ustadz. Ya. Dia menggunakan kata apa di sini? Auranon. Kekristenan percaya bahwa langit itu, surga itu kan ada beberapa sekali tingkatan ya. Tapi auranon ini adalah berbicara surga juga. Mari kita melihat ya. Mari kita melihat, saya sudah terjemahkan. Ini yang pertama, leksikolnya. Perhatikan. Di dalam definisinya heaven. Ya, heaven Pak Ustadz. Yaitu apa? Heaven itu apa? Surga. Ya. Jadi bukan hanya berbicara langit. Gitu. Ya, saya sudah kasih ke Google Translate, perhatikan baik-baik. Ya. Nih, dalam G3772 ya. Nih, sama ya, G372. Jangan bilang nanti oh itu dia diedit. Tidak. Saya terjemahkan pakai Google Translate nih. Ya. Sekarang mari kita lihat. Ya. Leksikalnya langit ya, tetapi translate-nya auranos. Tapi kita lihat ya asal katanya. Ya, definisinya nih. Definisinya apa Pak Ustaz? Surga, langit yang kelihatan, atmosfer, langit-langit yang berbintang, langit rohani, ya. Bahkan asal mungkin dari yang sama dengan aros melalui gagasan ketinggian, gitu. Makanya berbicara di sini itu maknanya ketika digunakan bisa jadi apa? Surga. Jadi langit itu jangan hanya ditafsirkan sebagai itu aja dong. Karena langit Firdaus, langit ketujuh dan segala apa nama-namanya itu kan kita tidak tahu Pak Ustadz. Tapi misalnya langit ketujuh itu di mana Pak Ustadz? Anda juga nggak bisa jelaskan nanti tentang Muhammad ketika Isra Mi'raj dia ke langit ketujuh. Nah, kalau Kristen hanya mengenal sampai 3 tingkatan surga itu, 3 tingkatan. Nah, maka itu jawaban saya terkait itu. Jadi Yesus jelas ada di surga, ya, jelas ada di surga. Jadi itu teman-teman, saya sudah pakai bahasa aslinya kepada itu ya, kepada Pak Ustadz ya. Athenisas eiston auranos eiden. Ya, jadi jelas ya, doksan teo kai yeson estotat. Jadi jelas Yesus itu dilihat oleh Stefanus yang hendak mati gitu loh. Makanya dia katakan nanti di dalam ayat selanjutnya Pak Ustadz ya, dia meminta supaya Yesus menerima rohnya ya, 7 ayat 55. Nih, ayat terakhir yang dikatakan, sambil berlutut ia berseru dengan suara nyaring, Tuhan janganlah sorry. Ya, jangan tangguhkan dosa ini kepada mereka. Dan dengan perkataan itu meninggallah ia. Itu Stefanus ya, menjelang kematiannya. Ayat 59, sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa katanya, ya Tuhan Yesus, terimalah rohku. Dia mati syahid, tetapi dia bersama-sama dengan Yesus di dalam Auranos, itu di dalam surga. Nah teman-teman sekalian, saya kembali kepada hadis, hampir habis waktu. Dia bilang, ngapain? Apa salah apa Ibu Muhammad? Salahnya apa? Kata Ustaz. Apa salahnya? Ngapain itu? Lalu pertanyaannya gini, ngapain Muhammad minta kepada Allah Subhanahu wa taala kalau memang ibunya tidak salah? Aku memohon izin kepada Robku untuk memohonkan ampun bagi ibuku. Justru di sini Muhammad menyangka bahwa ibunya itu berdosa. Kalau Ustadz bilang tidak berdosa, lalu kenapa Nabi Muhammad meminta? Berarti Nabi Muhammad menganggap bahwa ibunya bersalah Pak Ustadz. Jadi itu yang menjadi pertanyaan saya, diperjelas lagi lah, jangan dipersulit. Oke. Dan diselewengkan maknanya.
langsung gampang itu ya teman-teman. Untuk Nabi Muhammad kenapa meminta kepada Allah ya, meminta ampun, karena apa? Nabi Muhammad ingin berbakti kepada ibunya. Makanya saya tanyakan, salah ibunya apa? Padahal itu di zaman patroh, sehingga Allah tidak mengizinkan untuk mendoakan ibunya. Salahnya apa ya? Karena Allah tidak mengazab ya, tidak akan mengazab sebelum mengutus seorang rasul. Itu maksudnya Rep ya. Nah, apa kau dalilnya kau gak paham? Apa salahnya? Makanya kutanya gitu. Nabi Muhammad memintakan ampun untuk ibunya, iya, untuk sebagai tanda bakti ya kepada ibunya. Tidak diizinkan oleh Allah karena apa? Zamannya zaman patroh, tidak disiksa gitu ya. Kacau. Iya, sebagai amsil aja itu. Kayak gimana sih? Ya memang mereka nggak paham teman-teman tentang masalah itu. Berkaitan tentang masalah pasti masuk surga tadi ya. Kata Arif masuk surga yang di awal tadi ya teman-teman. Saya bahas itu dulu. Pertanyaan Eman tadi malam ya, itu juga seperti ini. Masuk surga itu tanpa amal katanya, bukan karena amal, tapi karena rahmat Allah, seperti di Kristen yang dijabarkan oleh Arif. Saya udah umpamakan ya teman-teman tadi malam sama Eman, mungkin Arif nggak nonton, nggak apa-apa, saya jelaskan lagi sedikit ya, sedikit kepada Arif. Rip, kira-kira kamu pernah lihat nggak orang masuk kamar hotel buka pintunya pakai uang? Coba Rip ya, pernah nggak kamu lihat orang masuk hotel ya tempelin duit di pintu hotel, lalu kebuka itu pintu hotel? Ada nggak? Ya gitu Rip, masuk surga itu bukan dengan amal, tapi dengan rahmat Allah. Itu maksudnya. Sama dengan masuk kamar hotel bukan dengan duit, bukan ya, tapi dengan kunci. Gitu maksudnya. Buat apa kita beramal? Agar mendatangkan rahmat Allah. Buat apa kita bekerja? Agar dapat duit. Buat apa duitnya? Untuk ya reservasi atau untuk check in di resepsionis. Resepsionisnya kasih kunci, lalu kamu buka kamarnya pakai kunci, bukan pakai duit tadi, bukannya. Nah gitu dah ya perumpamaannya ya, analoginya tentang masalah masuk surga bukan dengan amal, tapi karena rahmat Allah. Terus ya, tadi kamu malah bahas Yesus di surga, itu bahasanya oranon. Rip, bahasa surga itu parades ya. Gimana sih? Oranos itu langit ya. Kalau Yesus di Oranos, langit keberapa? Langit keberapa sih letak surga itu? Langit keberapa? Kalaunya seperti itu, Oranos itu langit gitu. Oh, surga yang terletak di langit, kata kamu maksa kayak gitu. Di langit keberapa kalau kayak gitu ya? Bahasa Yunaninya surga itu Parades gitu ya. Parades. Kalau Oranos itu langit. Jadi jangan kau kibuli aku gitu ya. Jangan kau kira aku nggak tahu gitu. Soalnya itu udah pembahasan lama sama aku ya. Parades itu adalah surga. Dalam bahasa Yunani, Oranos adalah langit. Lalu kau paksa Oranos itu surga. Surga di langit. Ya, letaknya di mana kalau kayak gitu? Ya, lapisan berapa dah? Ya. Iya, paradiso sebutannya Parades. Ya, bahasa Inggrisnya. Kayak gitu, teman-teman. Ya, itu sudah saya bahas lama ya, teman-teman. Enggak ada benernya di situ ya, meskipun ke bahasa asli Oranos ya tetap langit gitu. Karena dipakai juga dengan kosakata Oranos itu di tekstual yang lain gitu, teman-teman ya. Di tekstual yang lain kata Oranos itu juga dipakai dan diterjemahkan langit, bukan surga. Makanya saya bilang sama Arif bahwa bahasa Yunaninya itu surga adalah Parades, bukan Oranos. Karena Oranos itu juga dipakai di ayat yang lain lalu diterjemahkan langit. Ya gitu teman-teman. Saya rasa semuanya terjawab ya teman-teman. Apa yang kagak kejawab?
Udah habis catatan saya semuanya ya loh. Habis Ya, akal itu. Habis. satu-satu saya jawab udah semuanya. Apalagi framing Arif, nggak ada lagi syubhatnya kayaknya ya. Aduh. Udah, saya mau lihat dulu tanggapan dia. Nanti saya belum ada pertanyaan dah kalau saat itu. Saat ini cuma saya lagi memikirkan Iya, memang sudah pertanyaan habis, yang Pak lupa Ustadz. gitu. Bukan. Memang Saya kalau tadi sudah habis, sudah ada mentok pertanyaan, ada pertanyaan yang ku lupa. Cuma ku ingat-ingat dulu gitu. Oke? Oke, Silakan siap, kau. baik. Baik, bro. Oke. Saya lihat Pak Ustadz tuh sudah mulai kehabisan kata-kata, sudah mau kehabisan pertanyaan, kehabisan ini semua. Ya mungkin karena hanya sejauh itu teman-teman. Dia untuk bisa mempertanyakan dan segala macam. Tidak apa-apa. Kau tinggal lagi tanyakan tentang Kristen kah, apakah begitu. Jangan sampai kehabisan pertanyaan Pak Ustadz. Aduh, sekarang nih saya tinggal keluar-keluar ini. Tidak ada pertanyaan saya mau jawab. Tapi setidaknya saya mau pertegas lagi lah, ya kan? Tentang Uranus, ya. Dalam kekristenan dalam terjemahan, oke lah, paradise tadi ada kau bilang, ya Firdaus, ya kan? Itu Firdaus itu juga pun itu bagian dari surga juga dalam kekristenan. Makanya hari ini kau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam paradise, yaitu di dalam dalam Firdaus. Gitu. Yesus mengatakan itu kepada orang yang disalib bersama-sama dengan dia. Perhatikan ini ya. Matius 6 ayat 9. Karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di sorga. Mari kita lihat apakah kata pakai paradise di sini. Tidak pakai Uranus. Nih kita lihat. Apa dikatakan di sini? Nih ya. Matthew chapter 6 verse 9. Perhatikan. Ya. Uranus hagiasteto to onoma. Ya, perhatikan. Uranus itu masih menggunakan kata Uranus, tapi jelas-jelas dalam terjemahannya menggunakan kata surga. Karena Allah itu ada di surga Pak Ustadz. Jangan lagi kau bilang di langit, langit keberapakah, itu di tingkat berapakah, ada kamera kah, ada CCTV kah di atasnya itu seperti apa. Waduh, ini ngawur sekali Pak Ustadz. Ya, makin larut malam makin ngawur saya lihat Pak Ustadz ini. Jadi sama-sama menggunakan kata Uranus. Ya, ketika saya memberikan terjemahannya tadi, ya, terjemahannya tadi mudah-mudahan belum kembali ke belakang. Oh ini masih ada. Aduh, sudah kembali ke belakang ya. Tapi tidak apa-apa, saya coba kembalikan lagi, ya. Di dalam bahasa Indonesia, coba ya kita sudah copy tadi itu kisah para rasul tadi. Ya, mari kita lihat. Ya, ketika saya sebutkan di sini translate-nya itu, heaven itu surga. Ya, heaven itu surga. Makanya dalam bahasa Indonesianya apa dikatakan? Perhatikan Pak Ustadz. Ini saya mungkin barangkali ini saja ya. Definisinya apa? Surga. Bisa juga langit memang yang kelihatan. Tetapi tetap berbicara yang pertama. Definisi yang pertama adalah surga. Jadi ini karena di dalam Matius pasal 6 pun bukan dari kisah para rasul lagi. Karena itu berdoa demikian, Bapa kami yang di surga. Jelas. Di surga di sini juga pun menggunakan kata apa tadi itu? Kata Uranus juga kawan-kawan. Ya, menggunakan kata Uranus juga. Udah kembali ke belakang ini. Oke, di sini tadi saya buka ya. Ini Matius 6 ayat yang ke-9. Nih menggunakan kata Uranus. Ya. Jadi apa bedanya, Bro? Makanya Rasul Paulus memang menegaskan hal itu. Nanti masih ada ayatnya saya cari tingkat 3 ya. Tingkat 3 di sorga ya. Coba saya cari dulu ya Pak Ustadz ya. Karena tidak ada pertanyaanmu tadi. Saya coba hanya untuk mempertegas lagi apa pertanyaanmu pertama ya. Oke, Rasul Paulus bilang begini kawan-kawan. Di dalam 2 Korintus 12, aku tahu tentang seorang Kristen 14 tahun yang lampau. Entah di dalam tubuh aku tidak tahu, entah di luar tubuh aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya. Orang itu tiba-tiba diangkat ke tingkat yang ketiga dari sorga. Aku juga tahu tentang orang itu, entah di dalam tubuh, entah di luar tubuh, aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya. Tetapi perhatikan penegasan saya di sini, orang itu tiba-tiba diangkat ke tingkat yang ketiga dari sorga. Jadi kekristenan mempercayai ada 3 tingkat. Ada langit, ada Firdaus,
ada surga yang tidak satupun orang mengenalnya sampai pada saat ini untuk sementara. Nah, jadi itu Pak Ustadz. Jadi dalam kekristenan demikian. Kembali saya kepada itu ya. Saya masih